Setiap hari, rumah tangga menghasilkan limbah organik dan limbah cair yang seringkali langsung dibuang begitu saja. Padahal, apabila dikelola dengan baik, limbah tersebut dapat menjadi sumber daya yang bernilai dan mendukung ketahanan pangan keluarga. Di Dusun Luandeng, RT 4, RW 4, Kelurahan Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, sebagian besar anggota PKK telah memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam berbagai tanaman. Namun pemanfaatannya masih belum optimal. Limbah dapur belum diolah menjadi produk yang bermanfaat, sementara air limbah rumah tangga masih langsung dibuang ke saluran pembuangan. Melihat kondisi tersebut, Tim Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Malang melaksanakan program pemberdayaan ibu-ibu PKK Luandeng melalui implementasi Green and Blue Economy pada sistem pertanian rumah tangga terpadu yang disupport oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Program ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola limbah rumah tangga sehingga mampu mendukung lingkungan yang lebih bersih sekaligus memperkuat ketahanan pangan keluarga. Inovasi utama yang dikembangkan dalam program ini adalah model sistem pertanian rumah tangga terpadu berbasis Green and Blue Economy. Model ini mengintegrasikan pengelolaan limbah organik, pemanfaatan limbah cair rumah tangga, dan budidaya tanaman pekarangan ke dalam satu sistem yang saling mendukung atau closed loop system. Tahapan kegiatan diawali dengan penjajakan dan identifikasi kebutuhan masyarakat. Tim melakukan observasi lapangan, diskusi bersama pengurus PKK, serta mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi mitra dalam pengelolaan limbah rumah tangga dan pemanfaatan pekarangan. Tahap berikutnya adalah kegiatan sosialisasi mengenai konsep green economy dan blue economy. Peserta memperoleh pemahaman mengenai pentingnya pemilahan sampah rumah tangga, pengelolaan limbah organik, pemanfaatan limbah cair, serta pengembangan sistem pertanian rumah tangga terpadu. Diskusi berlangsung sangat interaktif, di mana peserta aktif bertanya dan berbagai pengalaman mengenai pengelolaan limbah di rumah masing-masing. Selanjutnya, dilakukan demonstrasi dan pelatihan berbasis praktik. Selain itu, tim memperkenalkan teknologi filtrasi air sederhana yang dirancang menggunakan media seperti pasir silika, karbon aktif, zeolit, mangan, spon filter, dan kapas filter. Setelah demonstrasi, seluruh peserta mempraktikkan setiap tahapan secara mandiri, mulai dari menyiapkan bahan, melakukan proses fermentasi, merakit filter air, hingga mengaplikasikan hasil pengolahan limbah pada tanaman pekarangan. Tim pengabdian secara berkala melakukan pendampingan kepada seluruh peserta untuk memastikan teknologi benar-benar diterapkan di rumah masing-masing. Pendampingan dilakukan melalui kunjungan lapangan, diskusi, konsultasi teknis, serta monitoring perkembangan fermentasi ekoenzim, pembuatan kompos, penggunaan pupuk organik cair, pemanfaatan filterisasi air, dan perkembangan tanaman pekarangan. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola limbah rumah tangga. Keberhasilan program juga tercermin dari berbagai testimoni peserta. Masyarakat merasakan manfaat nyata berupa bertambahnya pengetahuan, meningkatnya keterampilan, berkurangnya limbah rumah tangga, serta semakin produktifnya pekarangan sebagai sumber pangan keluarga. Wah, ternyata limbah dari sampah organik di rumah tangga masih bisa dimanfaatkan dan bisa bernilai tinggi untuk kebutuhan kita sehari-hari. Kesannya tuh kita jadi tahu ya bagaimana cara menanam gitu. Lihat caranya membuat pupuk itu. Pupuk organik cair. Ya, organik cair itu. Melalui kolaborasi antara perguruan tinggi dan masyarakat,
teknologi sederhana dapat memberikan dampak yang besar bagi kehidupan sehari-hari. Model sistem pertanian rumah tangga terpadu berbasis green and blue economy diharapkan dapat menjadi contoh praktik baik yang mudah diterapkan dan direplikasi oleh masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, yang telah mendanai kegiatan ini melalui program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Skema Bima tahun anggaran 2026. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Malang, Pemerintah Desa Kalisongo, serta seluruh ibu-ibu PKK Dusun Loandeng atas dukungan, kerjasama, dan partisipasi aktif selama pelaksanaan program. Semoga program ini memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat, lingkungan, dan ketahanan pangan keluarga. Terima kasih. Dikti Saintek.